anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Baik, Bu. Alhamdulillah. Semoga kita dalam keadaan baik-baik aja ya. Apalagi dalam keadaan corona gini, kita harus lebih banyak minum vitamin, cuci tangan, dan menggunakan masker. Jadi tadi dari luar udah cuci tangan semua Sudah, anak. Bu. Baiklah. Jadi sekarang ibu akan mulai pembelajaran dulu ya. Jadi sekarang kita akan belajar tentang sistem peredaran darah pada manusia. Baiklah, sebelum itu kita berdoa dulu ya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Sekarang ibu akan mengabsen kalian satu persatu dulu ya. Baik, Bu. Vina, Hadir, Bu. Randy. Randy nggak hadir ya? Nggak hadir, Bu. Semoga dia dalam keadaan sehat-sehat aja ya anak. Nah, jadi sekarang kita ibu akan menjelaskan tentang sistem peredaran darah pada manusia. Jadi, sistem adalah kelompok atau komponen tertentu yang bekerja sama untuk mencapai sebuah tujuan. Dalam pembelajaran biologi, kita akan mengenal banyak sistem yang ada dalam tubuh organisme, termasuk sistem peredaran pada manusia. Jadi, peredaran darah sangat berpengaruh pada kehidupan manusia karena salah satu fungsinya itu adalah mengalirkan oksigen. Beberapa organ yang membantu jalannya sistem ini. Namun, sebelum kita membahas lebih lanjut, kita mulai ya pembelajaran apa itu sistem peredaran darah di dalam tubuh manusia. Jadi, sistem peredaran darah pada manusia itu adalah sebuah sistem organ yang mengalirkan darah dalam tubuh. Jadi, sistem kardiovaskular terdiri dari dua organ yang penting, yaitu jantung dan pembuluh darah. Baik, jadi sistem kardiovaskular ini yang tadi itu berfungsi untuk mensirkulasikan darah ke seluruh tubuh agar terjadi pertukaran gas, nutrien, hormon, sampah metabolisme, dan senyawa lainnya seperti obat-obatan. Selanjutnya organ penyusun sistem darah pada manusia. Jadi organ penyusun sistem peredaran darah pada manusia ini yang pertama yaitu ada darah. Nih anak-anak, perhatikan gambaran pertama. Ini ada darah. Ini ada pembuluh darah. Selanjutnya ada ini terakhir ada apa nih anak-anak? Jantung. Baik. Ini ada tiga nih ya. Jadi darah itu adalah bagian terpenting dalam sistem peredaran darah. Darah mengangkut gas, nutrien, hormon, sampah metabolisme, dan senyawa lainnya seperti obat ke seluruh tubuh. Jadi darah ini anak tersusun dari plasma darah, kemudian ada sel darah. Selanjutnya ada pembuluh arteri. Selanjutnya ada pembuluh vena dan pembuluh kapiler. Pernah dengar kan ini anak-anak? Jadi sekarang ini ada sel darah. Jadi sel darah itu sel darah dibagi dalam beberapa kelompok. Yang pertama ada sel darah merah atau eritrosit yang berperan dalam mengangkut oksigen dan karbon dioksida. Yang selanjutnya ada sel darah putih atau leukosit yang berperan dalam sistem imun. Yang selanjutnya keeping darah atau trombosit. Trombosit itu yang fungsinya berperan dalam pembekuan darah. Selanjutnya ada yang pembuluh arteri ini masuk ke dalam pembuluh darah. Nih pembuluh darah nih.
Jadi yang pada darah tadi itu cuma plasma darah dan sel darah. Pembuluh arteri ini di pembuluh darah. Nih. Jadi selanjutnya itu kan ada pembuluh darah. Jadi pembuluh darah itu yaitu saluran yang mengalirkan darah yang fungsinya membawa darah dari jantung ke seluruh tubuh atau sebaliknya. Jadi pembuluh darah ini ada dua macam yang berpengaruh pada sistem peredaran darah. Yang pertama ada pembuluh arteri, pembuluh vena, dan pembuluh kapiler. Ini ada tiga pembuluh arteri, vena, dan kapiler. Coba sebutkan ulang kamu. Pembuluh arteri, pembuluh Vena. pembuluh kapiler. Baik. Jadi pembuluh arteri itu adalah pembuluh darah yang keluar dari jantung. Bagian yang terbesar bernama aorta dan yang terkecil adalah arteriol. Sebentar ya Nana. Mau bisa pencucian piring, mau ruang tengah itu, mau tadi di situ. Pusing kan aku di rumah. Karena mau sendiri. Mau sendiri kan dia. Jadi tadi kan ibu menjelaskan tentang pembuluh arteri. Selanjutnya ada pembuluh vena. Pembuluh vena itu adalah pembuluh darah yang menuju ke jantung. Nih, bagian terbesar dari vena itu bernama vena cava dan yang terkecil adalah venula. Nih venula nih terletak di sini nih, yang warna biru nih anak-anak. Ya Bu. Vena nih yang merah besar nih. Nih tahu kan? Selanjutnya ada pembuluh kapiler. Siapa yang tahu itu? Apa itu pengertian pembuluh kapiler? Raya kamu Vina? Pembuluh kapiler adalah pembuluh darah yang menyambungkan arteriol dengan venula. Baik. Jadi pembuluh darah itu merupakan pembuluh darah yang menyambungkan arteriol dengan venula. Jadi kapiler ini berperan dalam pertukaran gas dan nutrien antara jaringan tubuh dengan darah dan alveolus dengan darah. Selanjutnya itu yang ketiga yang terakhir itu ada jantung. Jadi fungsi jantung itu adalah untuk pemompa darah. Nih gambar jantung itu Nana. Nih ya. Jadi fungsi itu memompa darah. Jadi letaknya ada di dalam rongga dada sebelah kiri. Nih ada rongga dada sebelah kiri. Jadi jantung manusia itu memiliki 4 ruang, yaitu ada bilik kiri. Nih ada bilik kiri. Ada bilik kanan, serambi kanan dan serambi kiri. Baik kan anak? Selanjutnya di sini ada mekanisme peredaran darah. Jadi darah dengan konsentrasi oksigen tinggi dipompa oleh bilik kiri di jantung ke seluruh tubuh melalui aorta. Dari aorta, darah akan melewati arteri dan bercabang lagi menjadi arteriol. Jadi arteriol itu akan bercabang menjadi kapiler. Nih kapiler ini ya. Nih lihat nih, coba perhatikan nih kapiler. Nih ya. Jadi dalam pembuluh kapiler inilah darah akan mengalami pertukaran gas, nutrien, hormon, dan senyawa metabolit lainnya dengan jaringan tubuh. Darah yang telah melewati kapiler tubuh akan menyambung lagi menjadi pembuluh venula. Nih, pembuluh venula yang berisikan darah dengan konsentrasi karbon dioksida tinggi. Venula menyambung menjadi vena. Nih, dan vena terbesar adalah vena cava. Jadi darah di vena cava akan diterima oleh serambi kanan dan kemudian dipompa oleh bilik kanan ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Di paru-paru, darah akan mengalami difusi gas dengan alveolus. Setelah melewati paru-paru, darah akan memiliki konsentrasi oksigen yang sangat tinggi. Jadi darah dari paru-paru itu mengalir menuju jantung melewati pembuluh vena pulmonalis.
Ini ada vena pulmonalis ada nih. Ada vena pulmonalis kiri dan ada vena pulmonalis kanan. Jadi darah itu akan diterima oleh serambi kiri untuk selanjutnya dialirkan menuju bilik kiri. Jadi siklus itu berulang-ulang ya. Itu terus. Jadi penyakit pada sistem peredaran ini itu meliputi yang pertama ada aritmia. Penyakit aritmia ini biasa terlihat dari irama jantung yang kadang cepat atau bisa juga lambat. Biasanya penyakit ini merupakan kelainan bawaan pada jantung. Tahu kan orang pada sakit jantung itu kadang bukan pas tiba-tiba aja, dia tuh bisa jadi ada bawaan, entah dari ayahnya, entah dari keluarganya ada penyakit jantung ya anak. Yang kedua itu ada aterosklerosis. Jadi penyebab penyakit ini adalah pengendapan lemak pada dinding pembuluh darah. Jika dibiarkan bisa mengakibatkan serangan jantung. Jadi ini nih kebanyakan lemak di dalam tubuh, maka kayak orang gendut lah jadinya anak-anak. Nah, jadi itu tuh banyak lemak dalam tubuhnya menyebabkan dia sesak napas jadi kan anak-anak. Itulah menyebabkan jantung tadi. Selanjutnya ada kardiomiopati. Jadi keadaan lemahnya otot jantung yang bisa mengakibatkan gagal jantung dan kematian. Selanjutnya ada cacat jantung bawaan. Penyakit bawaan ini bisa dilihat sejak dalam kandungan, ditandai dengan perkembangan jantung yang terhambat. Nah, selanjutnya di sini ada arteri koroner. Nih di sini ada juga gimana ya? Ada ini apa? Nah, di sini ada arteri koroner. Jadi dikenal dengan nama jantung koroner. Pernah dengar jantung koroner, anak? Pernah Bu. Nah, jadi penyakit ini menjadi penyebab kematian paling besar di seluruh dunia. Selanjutnya ada hipertensi. Nama lainnya adalah darah tinggi. Darah tinggi itu yang disebut bahasa lainnya darah tinggi anak, hipertensi. Jika tidak segera diobati akan berpengaruh pada kerusakan jantung dan pembuluh darah. Selanjutnya di situ ada iskemia jantung. Diakibatkan karena otot jantung tidak mendapat oksigen yang dibutuhkan. Selanjutnya itu ada stroke. Nah, stroke ini banyak dialami oleh orang-orang yang udah tua ya. Keadaan di mana terjadi penyumbatan pembuluh darah menuju otak yang mengalirkan aliran darah serta oksigen yang masuk otak. Itulah menyebabkan adanya penyakit stroke. Dan stroke itu ada stroke ringan sama stroke berat ya anak. Kalau stroke ringan itu biasanya sih dia masih bisa bergerak. Kalau udah stroke berat itu dia nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Jadi kalau kayak stroke ringan tuh yang kayak mulutnya kayak gini. Nah itu stroke ringan tuh. Kalau stroke berat tuh udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi dia. Selanjutnya di sini ada di sini ada teknologi yang dapat menyembuhkan gangguan pada pembuluh darah, di antaranya itu elektrokardiogram. Jadi elektrokardiogram itu sebuah alat berfungsi dalam mengukur gelombang elektrik. Dah, baiklah anak. Jadi kan tadi ada teknologi sistem peredaran darah. Jadi sistem peredaran darah tuh sepertinya yang digunakan untuk para dokter. Jika soal teknologi kita kan alat-alat kita juga nggak punya kan, itu hanya yang punya alat itu mungkin hanya dokter tertentu aja. Sebentar ya, ibu akan menunjukkan kalian video tentang sistem peredaran darah pada manusia. Halo teman-teman, selamat datang di channel Bisapedia. Kali ini kita akan membahas tentang sistem peredaran darah manusia. Dan tonton video ini sampai habis ya, biar kalian gak melewatkan hal-hal penting. Pernahkah kalian membayangkan tentang sistem peredaran darah? Sistem peredaran darah manusia sangat penting untuk kelangsungan tombol like dan share itu tentang sistem peredaran darah manusia. Mari kita mengenal organ peredaran darah tersebut. Organ peredaran darah yang pertama adalah jantung, yang kedua pembuluh darah, dan yang ketiga adalah darah. Jantung manusia terletak di dalam dada sebelah kiri.
Jantung berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh, dan jantung berukuran sama seperti kepalan tangan masing-masing Jadi pemilik. ukuran jantung itu Bentuk kepala jantung tangan seperti kita. pada gambar, dan jika jantung kita potong, penampakannya akan seperti berikut. Jantung terdiri atas 4 ruang. Dan untuk memudahkan mempelajari tentang ruang jantung, maka penampakan jantung kita ubah menjadi seperti berikut. Dan masing-masing ruang jantung seperti pada gambar. Nah, mari kita bahas tentang masing-masing ruang jantung secara lebih detail. Yang pertama, serambi kiri. Yang kedua, serambi kanan. Yang ketiga, bilik kiri. Dan yang keempat, bilik kanan. Agar darah dalam ruang jantung tidak tercampur, maka jantung mempunyai katup atau sekat yang biasa disebut katup jantung. Berikut letak masing-masing katupnya. Selanjutnya, mari kita bahas tentang cara kerja jantung. Fungsi jantung adalah untuk memompa darah. Jantung mengalami proses relaksasi atau diastol, di mana otot jantung mengendur sehingga jantung seperti mengembang, dan letak darah masih di serambi seperti pada gambar. Lalu kontraksi atau sistol, di mana otot jantung menegang sehingga jantung menguncup dan letak darah masih di bilik seperti pada gambar. Jadi, setiap jantung berdenyut selalu ada gerakan relaksasi dan kontraksi secara terus-menerus selama manusia itu hidup. Selain jantung, ada organ yang tak kalah penting, yaitu paru-paru. Bentuk dan letaknya seperti pada gambar. Nah, berikutnya kita akan belajar tentang jenis pembuluh darah. Pembuluh yang pertama adalah pembuluh arteri atau pembuluh nadi, yaitu pembuluh darah yang membawa darah keluar dari jantung, biasanya berwarna merah. Gambarnya sebagai berikut. Terlihat itu ada pembuluh nadi terbesar, yaitu aorta. Ini anak Lalu pembuluh pembuluh terbesar nadi. itu yaitu Lalu ada pembuluh aorta. kapiler. Pembuluh kapiler itu adalah pembuluh yang Itu menghubungkan kapiler pembuluh darah langsung ke organ tubuh antara yang manusia. merah itu. Pembuluh ini sangat kecil sekali. Lalu berikutnya ada pembuluh balik yang mengantarkan darah kembali ke jantung. Ada pembuluh arteri pulmonalis yang mengantarkan darah dari jantung ke paru-paru. Ada pembuluh vena pulmonalis yang mengantarkan darah dari paru-paru kembali ke jantung. Berikutnya adalah proses saat jantung berdenyut. Seperti yang sudah dijelaskan di awal, jantung berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Maka beginilah cara kerjanya. Saat relaksasi, bentuk jantung mengembang dan darah masih di dalam serambi kanan dan serambi kiri. Katup terbuka, lalu darah menuju bilik. Ya tadi ada bilik di Saat depan ya berkontraksi, anak. bentuk jantung menguncup dan darah mulai dipompa keluar dari jantung menuju pembuluh darah, ke paru-paru dan ke seluruh tubuh, lalu kembali ke jantung lagi. Proses tersebut secara terus-menerus terjadi setiap jantung berdenyut. Proses peredaran darah. Darah di serambi kiri menuju ke bilik kiri, lalu menuju ke pembuluh darah. Berkumpul Masuk sementara ke di aorta, aorta. lalu ke seluruh tubuh melalui pembuluh nadi atau arteri, dan lanjut ke bilik kanan, lalu menuju ke arteri pulmonalis. Di paru-paru mengalami pernapasan, lalu menuju vena pulmonalis. Proses tersebut terjadi secara terus-menerus setiap jantung berdenyut. Penjelasan tentang warna darah. Jika darah berwarna merah, maka darah tersebut banyak mengandung oksigen atau O2. Jadi kalau yang sebelah kanan ini warna merah itu berarti mengandung banyak oksigen dan dari makanan.
Kalian sudah tidur warna biru banyak mengandung karbon dioksida atau CO2, tapi kurang dari makanannya. Dan sari-sari makanan. Jika darah berwarna biru, maka darah tersebut banyak mengandung karbon dioksida atau CO2. Berikut penjelasan tentang warna darah pada peredaran darah. Saat darah menuju paru-paru, darah masih berwarna biru sehingga banyak mengandung karbon dioksida atau CO2. Tetapi saat kita bernapas, kita menghirup O2 atau oksigen. Oksigen tersebut diikat oleh darah sehingga warna darah menjadi merah lagi karena banyak mengandung oksigen. Saat itulah karbon dioksida atau CO2 dikeluarkan melalui hidung. Di saat yang bersamaan, saat darah menuju ke seluruh tubuh, kecuali ke paru-paru, darah masih berwarna merah karena banyak mengandung oksigen. Tetapi setelah oksigen dan sari-sari makanan dipakai oleh tubuh, darah banyak mengandung karbon dioksida atau CO2 dan akhirnya berwarna biru. Ya, sekarang kalian sudah paham kan tentang sistem peredaran Sudah darah paham manusia? kan? Jika video ini Baiklah, itu akan bermanfaat, jangan memberi lupa kalian like, tugas ya. subscribe, dan komen ya. Ini duduk sini. Ini ada tugas 5 soal. Nah, ini bisa kalian jawab ya, soalnya kalian udah memahami semua yang aku jelaskan. Kasih waktu 10 menit ya. Brigjen Polisi Napoleon Bonaparte menjalani sidang dakwaan untuk kasus Red Notice Jojo Chandra. Salah satu pun Napoleon menyatakan akan mengajukan eksepsi dan akan digelar pada pekan depan. Brigjen Napoleon Bonaparte hadir dalam sidang dakwaan kasus dugaan penghapusan Red Notice golongan kasus Kesimbang Bali. Data ini sudah Sudah Bu? Sudah nak? Bisa lihat? Jadi kalau sebut ya. Ya. Baiklah, ini hasil apa kalian ya? Bagus, kalian udah memahami. Tapi lebih belajar lagi ya, biar kalian nggak lupa. Baiklah, sampai sini dulu pertemuan kita hari ini. Apabila ibu ada salah dan perbuatan ibu nggak enak, nah, ibu mohon maaf ya. Ibu ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.